Saya jujur, saya dulu pernah begini. Jadi kita nggak tahu hukum-hukumnya sebelum, yang penting ruqyah, meruqyah lah. Jadi ini ceritanya ada kawan dari Suriname, beliau ganteng orangnya, mahasiswa Madinah. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang suka. Tapi dia akhirnya nikah kepada perempuan satu saja. Nah, perempuan lain yang pada suka, yang ditolak cintanya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah itu sihirnya datang dari Suriname. Kenapa kita tahu? Karena ketika diruqyah, dia masuk jin kepada tubuhnya dan ngomong pakai bahasa Jawa. Apa kowe? Ya, karena kan Suriname bahasa Jawa, bahasa nasionalnya. Nah ini berarti dari Suriname. Capek kita meruqyah karena meruqyah kan habis dari kegiatan. Udah dari Masjid Nabawi sekitar jam 9 atau jam 10. Baru kita ke kamar si fulan tersebut dan dia sudah tahu memang kita ingin diruqyah. Akhirnya kita kumpul berlima masalah sebuah kamar, kemudian baca gantian surah Al-Baqarah. Nah, ketika ayat kursi dia mulai sudah tidak nyaman, mulai buat yang aneh-aneh, ketawa sendiri, mengeluarkan suara sendiri, minta izin ke kamar mandi, tempatnya syaitan dan jin. Makanya yang lawas-lawas di kamar mandi apalagi sampai makan api itu. Bekawan mana tuh lawan jin tuh. Ya. Nah itu kemudian akhirnya tidak kuat. Akhirnya kita ruqyah sampai jam 2 pagi. Capek itu sudah. Sampai jinnya sudah lemah. Tapi kalau orang sudah keluar jinnya, itu masih ada mungkin yang keluar mungkin pangkatnya letkol, kolonel gitu ya. Yang jenderalnya masih kuat di dalam. Maka jangan heran besoknya dia lagi akan terkena jin karena masih ada di dalamnya. Tapi saat itu dia sudah berwudu, sholat, selesai. Oh, subhanallah, pas tidur itu ya terasa ada yang mengganggu, terasa ada yang macam-macam lah pokoknya. Nah ini yang saya katakan tadi, zikir sebelum tidur itu sangat penting. Tapi tidur kita 2 jam, jam 4 bangun. Dan waktu itu musim panas ya. Musim panas itu siangnya panjang, malamnya pendek. Jam 4 bangun, otomatis cuma 2 jam tidur. Sholat subuh berjamaah. Ini si fulan yang diruqyah tadi nggak bangun ya. Kemudian sholat subuh berjamaah, zikir, lalu itu kembali ke kamarnya dia. Kemudian saya lihat dia masih tidur tapi matanya tuh kelap-kelip gitu. Saya bicarain baik-baik, sholat. Habis itu dia nggak mau. Kemudian saya ruqyah. Ruqyah Al-Fatihah. Mungkin ada 100-an kali Al-Fatihah. Nggak ada manfaat nih. Kesal kita. Akhirnya saya tempeleng orangnya. Saya tapak itu. Habis itu marah dia. Marah, bangun, nyari obeng apa gitu. Habis itu karena orangnya lumayan ya sama lah. Artinya wani-wani aja kita. Ya. Habis itu kita, ayo saya bilang, ayo maju. Habis itu kawan-kawan yang lain datang, Ahmad katanya itu bukan dia sekarang, itu ada jin. Akhirnya saya duduk, kemudian baca ayat kursi, kemudian dia lemah sendiri. Nah, maksudnya jangan sampai menyakiti, ya ditempeleng, di strum apalagi subhanallah, ya dicekik, nggak boleh menyakiti orang saat meruqyah. Ini harus dijauhi. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.